Anda kembali menyaksikan Exploring Mudik CNBC Indonesia. Kita langsung ke informasi yang pertama. Lonjakan penumpang masih terjadi di sejumlah stasiun kereta api di Jakarta menjelang Hari Raya Idul Fitri. Stasiun Pasar Senen hari ini mencatat jumlah penumpang yang masih tinggi mencapai 26.763 orang dan akan terus dinamis hingga pukul 12 malam nanti. Manajer Humas KAI Daob 1, Iksvan Henry Wintoko, menjelaskan puncak arus mudik di Stasiun Senen terjadi pada 28 Maret dengan 28.532 penumpang. Sedangkan Stasiun Gambir hari ini melayani 22.560 penumpang selama masa angkutan Lebaran 21 Maret hingga 11 April 2025. Tersedia sebanyak 1.876 perjalanan kereta api atau rata-rata 85 perjalanan per hari. Jumlah kapasitas penumpang yang tersedia juga terus diperbarui dan saat ini telah mencapai 1.047.000 tempat duduk. Meski kondisi di stasiun terlihat sedikit longgar saat ini, Iksvan menyebutkan bahwa penumpang masih akan berkumpul sesuai jadwal perjalanan kereta api yang terus berjalan hingga malam nanti. Pasar Senen itu masih tinggi, ada sekitar 26.763 penumpang. Rencana yang akan berangkat itu akan dinamis sampai dengan jam 24.00 nanti. Terus kemudian yang berikutnya adalah stasiun Pasar Senen, itu total sebanyak 22.056. Sementara itu, suasana mudik di Bandara Soekarno-Hatta terpantau kondusif dan berjalan lancar. Secara keseluruhan, jumlah penumpang selama periode angkutan H-10 mengalami peningkatan 7,9% dibandingkan tahun lalu. Namun secara harian, jumlah penumpang justru menurun. Hal ini disebabkan oleh penyebaran liburan yang lebih panjang sehingga mengurangi penumpukan penumpang pada hari tertentu. Angkutan lebaran untuk rute domestik tercatat lebih ramai. Terminal 1B sudah dibuka untuk melayani penerbangan domestik. Sementara maskapai Citylink telah berpindah operasi ke terminal tersebut juga menjadi penunjang meningkatnya jumlah penumpang. Rata-rata per hari terdapat sekitar 17.000 hingga 18.000 penumpang berangkat melalui terminal ini. Dengan pengolahan trafik yang lebih besar, lonjakan penumpang dapat dikendalikan sehingga tidak menyebabkan kepadatan ekstrim pada hari-hari tertentu. Kalau dibanding tahun lalu secara keseluruhan, periode angkutan lebaran dari H-10 nanti sampai H+10 itu mengalami kenaikan sekitar 7,9% untuk penumpangnya. Namun demikian, daily-nya, per harinya itu memang masih di bawah tahun lalu. Bergeser ke luar negeri, Arab Saudi dan sejumlah negara Teluk termasuk Uni Emirat Arab dan Qatar merayakan Idul Fitri pada hari ini, Minggu 30 Maret 2025. Penetapan hari raya ini didasarkan pada penampakan hilal sesuai kalender Islam. Mahkamah Agung Saudi menyatakan bahwa Idul Fitri jatuh pada Minggu melalui pernyataan resmi yang disampaikan oleh Pengadilan Kerajaan Saudi. Penetapan hari raya ini setelah Departemen Bulan Sabit memantau hilal yang sudah terlihat di Tum Air Observatory pada Sabtu malam 29 Maret 2025. Sementara itu, negara-negara Timur Tengah lainnya seperti Oman, Yordania, Iran, dan Mesir, dan sejumlah negara Afrika Utara menetapkan Idul Fitri pada Senin karena hilal belum terlihat di wilayah mereka. Selama bulan Ramadan, umat Muslim menjalani puasa Ramadan dari fajar hingga matahari terbenam dan berbuka puasa bersama keluarga di malam hari. Sementara itu, perayaan Ramadan dan Idul Fitri di Gaza dihantui kematian. Israel kembali gempur Gaza, 17 warga tewas, termasuk anak-anak. Serangan udara Israel di berbagai wilayah Gaza pada Sabtu menyebabkan sedikitnya 17 warga Palestina tewas. Di antaranya, seorang anak dan sejumlah orang lain mengalami luka-luka menjelang Hari Raya Idul Fitri. Di antara serangan terbaru, 6 warga tewas dalam gempuran artileri Israel yang menghantam sebuah rumah di kota Abasan, Al-Kabira, Timur Tengah Khan Yunis. Sedangkan 3 wanita tewas dan beberapa orang terluka akibat serangan udara di sebuah tenda pengungsi di Gaza Barat. Serangan mematikan juga terjadi di berbagai titik lainnya. Seorang warga tewas di Sheikh Zayed City. Sementara itu, 4 orang terbunuh saat serangan udara menghantam gerobak yang ditarik keledai. Selain itu, sejumlah warga terluka ketika sebuah kendaraan statis di Al-Mansiyah Street juga terkena hantaman bom. Sejak Oktober 2023, lebih dari 50.000 warga Palestina tewas. Mayoritas korban adalah perempuan dan anak-anak.